Izin Pak, perkenalkan nama saya Demetri Octavia Pranginangin dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pada week kedua dengan mata kuliah ModSim. Di sini ada file bertuliskan app.py. Nah, di sini saya program ini dibuat menggunakan Streamlit sebagai framework utama untuk membangun dashboard interaktif serta Pandas untuk pengolahan data dan Plotly untuk visualisasi grafik. Tujuan dari program yang saya lakukan ini adalah untuk menampilkan hasil analisis dari sebuah data kuesioner dalam bentuk visual yang informatif dan mudah dipahami. Di sini sudah ada data kuesionernya sudah saya masukkan, yaitu yang ini. Dengan file dengan tipe Excel. Nah, yang pertama itu ada import. Sini ada beberapa import. Nah, pada bagian awal ini dilakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada Streamlit yang digunakan untuk membangun tampilan web yang interaktif. Lalu ada Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola data dari file Excel. Lalu ada Plotly.express dan Plotly.grab_objects digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik. Lalu ada NumPy. NumPy ini digunakan untuk membantu perhitungan numerik. Lalu ada Pad dan juga Padlib. Nah, yang ini tuh digunakan untuk memastikan file data itu tersedia. Selanjutnya ada konfigurasi halaman Streamlit. Bagian yang ini st.set_pack_config digunakan untuk mengatur tampilan awal dashboard seperti judul halamannya, icon halaman, lalu layout menjadi white agar grafik lebih lebar, dan yang terakhir itu untuk sidebar otomatis terbuka. Hal ini bertujuan agar tampilan dashboard itu lebih profesional dan user-friendly. Selanjutnya itu ada fungsi untuk membuat data dengan penanganan error. Nah, yang pertama itu ada dev load data. Nah, itu digunakan untuk membaca file data kuesioner yang Excel tadi. Lalu fungsi ini itu menggunakan dekorator yang ini. Yang ini. Nah, yang berarti data itu akan disimpan sementara atau cacanya itu sehingga tidak perlu lagi dibaca ulang setiap kali aplikasi di-refresh. Ini membuat aplikasinya itu lebih cepat. Di dalam fungsi itu terdapat pengecekan apakah file itu tersedia, lalu penanganan error jika file tidak dapat dibaca, dan menghentikan program jika terjadi kesalahan. Tujuannya itu agar program itu lebih aman dan tidak langsung crash. Selanjutnya itu ada mapping, skor, dan kategori. Nah, karena data kuesioner itu berbentuk teks seperti SS, S, CS, TS, dan lain-lain, maka dibuat yang pertama itu adalah skill mapping, yaitu untuk mengubah jawaban menjadi angka, seperti yang ini. SS itu jadi 6, S itu 5, CS 4, CTS 3, TS 2, dan STS 1. Lalu mapping ini itu diperlukan untuk menghitung rata-rata skor nanti. Lalu ada kategori mapping, itu untuk mengelompokkan jawaban menjadi 3, yaitu positif, ada netral, ada juga negatif. Seperti SS itu nanti positif, S itu positif, CS netral, dan selanjutnya. Ini tuh digunakan untuk analisis kategori secara umum. Selanjutnya itu ada sidebar filter pertanyaan yang ini. Pada bagian sidebar ini, user dapat memilih pertanyaan mana yang ingin dianalisis menggunakan multi-select. Jika tidak ada pertanyaan yang dipilih, program itu akan berhenti secara otomatis. Tujuan fitur ini adalah agar dashboard itu bersifat interaktif dan juga fleksibel. Selanjutnya itu ada pre-processing data. Nah, itu dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu menggabungkan seluruh jawaban menjadi satu array atau flatten, lalu menghapus data kosong atau NaN, menghitung jumlah kategori positif, netral, dan juga negatif, lalu mengubah jawaban teks menjadi skor numerik. Tahapan ini penting sebelum data itu divisualisasikan. Nah, lalu ini akan muncul visualisasi yang akan ditampilkan. Jadi yang pertama itu ada bar chart distribusi jawaban keseluruhan.
Grafik ini menunjukkan frekuensi setiap skala jawaban SS sampai STS dalam bentuk batang. Tujuannya itu untuk melihat kecenderungan jawaban responden secara umum. Lalu ada pie chart, proporsi jawaban. Nah, pie chart ini digunakan untuk melihat persentase tiap jawaban. Grafik ini membantu memahami perbandingan proporsi secara visual. Yang ketiga itu ada stacked bar, distribusi pertanyaan. Grafik ini itu menunjukkan distribusi jawaban untuk setiap pertanyaan dalam bentuk stack bar. Setiap warna mewakili satu skala jawaban. Tujuannya itu untuk membandingkan pola jawaban antar pertanyaan. Lalu ada bar chart rata-rata skor per pertanyaan. Pada bagian ini dihitung nilai rata-rata skor setiap pertanyaan. Karena sudah dikonversi ke angka 1-6, maka dapat dihitung mean. Grafik ini tuh menunjukkan yang pertama itu pertanyaan mana yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi, lalu yang kedua itu pertanyaan mana yang memiliki skor terendah. Lalu yang kelima itu ada distribusi kategori, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Grafik ini mengelompokkan jawaban berdasarkan kategori sentimen. Tujuannya itu untuk melihat apakah secara umum responden cenderung positif atau cenderung puas atau positif, netral atau tidak puas atau negatif. Lalu di sini ada 2 bonus. Yang pertama itu bonus radar chart rata-rata skor. Nah, radar chart ini digunakan untuk melihat profil rata-rata skor setiap pertanyaan dalam satu tampilan melingkar. Grafik ini hanya ditampilkan jika jumlah pertanyaan itu lebih kecil atau sama dengan 15 agar tetap terbaca dengan jelas. Radar chart ini membantu melihat keseimbangan antar aspek yang dinilai. Lalu yang terakhir itu ada bonus tambahan, yaitu heatmap korelasi. Nah, heatmap korelasi ini menunjukkan hubungan antar pertanyaan berdasarkan skor. Jika nilai korelasi itu mendekati 1, maka hubungan kuat positif. Jika nilai korelasi mendekati 0, tidak ada hubungan. Jika nilai korelasi mendekati -1, maka hubungan itu negatif. Grafik ini membantu melihat apakah ada pertanyaan yang saling berkaitan. Secara keseluruhan, program ini itu membaca data kuesioner dari Excel, yaitu data kuesioner, lalu mengolah data menjadi numerik, menyediakan filter interaktif, menampilkan berbagai visualisasi, yaitu bar, pie, stack, radar, dan heatmap, dan yang terakhir itu memberikan analisis distribusi dan korelasi. Dashboard ini itu membantu dalam memahami pola jawaban responden secara menyeluruh dan sistematis. Sekian presentasi dan pemaparan dan penjelasan saya terhadap tugas praktikum pada week kedua ini, kiranya dapat dimengerti. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.